Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Jejak harapan berkedip di mata Han Li, tapi itu segera diganti dengan kekecewaan. Pedang kecil itu hanya mampu menembus beberapa inci lagi sebelum berhenti. Kecemerlangan warna-warni bersinar lebih dalam di dalam dinding, menghalangi pergerakannya. Pembudidaya iblis telah menempatkan banyak lapisan batasan yang kuat di dalam dinding karang. Kemungkinan besar Han Li tidak akan bisa menembus dinding dengan harta sihirnya. Han Li mengerutkan alisnya dengan erat setelah mengambil harta sihir dan memanggilnya kembali ke tubuhnya. Dia kemudian secara tidak sadar meraih kantong makhluk roh di pinggangnya. Dia percaya bahwa terlepas dari seberapa kuat batasan dinding, mereka tidak akan bisa menahan gigitan kejam dari kumbang pemakan emas. Namun, ada alasan mengapa dia tidak segera melepaskannya. Kumbang tidak akan mampu melahap batasan dalam waktu singkat. Dalam waktu yang dibutuhkan, pembudidaya iblis Feng Xi akan diberi banyak waktu untuk melihat tindakan mereka. Dan dengan kecepatan iblis yang mencengangkan, tidak ada cara bagi Han Li untuk melarikan diri dari pengejarannya. Setelah musyawarah berat dan berulang kali, Han Li dengan keras melotot dan kemudian kembali ke sofa batu giok dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Saat itu, dia sudah merasakan sensasi terbakar di perutnya. Tampaknya Jadevire Wine akan segera berlaku. Han Li tidak berani mengabaikan anggur karena dia tidak tahu apa-apa, jika ada aspek aneh yang mungkin dimilikinya. Dia hanya bisa melepaskan pikirannya untuk melarikan diri untuk saat ini dan mulai menyempurnakan Qi. Dia duduk bersila dan memejamkan mata, mengintip ke dalam tubuhnya. Sambil mengerutkan kening, Han Li menembakkan aliran api inti biru dari inti emas 3 warna dan mengompres anggur api giok menjadi bola. Dalam sekejap mata, aliran api inti telah sepenuhnya membatasi anggur api giok. Tidak lama kemudian, Han Li menjadi benar-benar diam dengan wajah kosong. Anggur Jadevire dimurnikan dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah 1 bulan berlalu, kurang dari seperempat anggur telah dimurnikan. Tampaknya Feng Xi tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa anggur akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk diperbaiki oleh Han Li. Namun, kecepatan yang sangat lambat ini terbukti membuat Han Li kesal. Jika dia benar-benar tidak dapat memasuki formasi inti yang terlambat, maka binatang pemecah angin bernama Feng Xi ini akan mengambil nyawanya tanpa ragu-ragu. Untuk alasan itu, dia menguatkan hatinya dan mengambil risiko memaksa keluar semua api inti yang bisa dihasilkan oleh inti emasnya. Akibatnya, api biru yang menutupi sisa cairan hijau tua hampir 2 kali lipat ketebalannya. Han Li juga tidak menyisihkan kekuatan sihirnya dalam usahanya untuk mempercepat pemurnian anggur. Ini mengakibatkan pengeluaran kekuatan sihir Han Li hampir 2 kali lipat. Setiap kali dia hampir kehabisan kekuatan sihir, dia dengan sedih mengambil setetes susu roh tahun segudang untuk memastikan bahwa kekuatan sihirnya dapat bertahan dalam memicu penyempurnaan anggur. Setelah 2 bulan penggunaan api intinya yang berlebihan ini, hanya sepertiga dari anggur yang belum dimurnikan. Han Li merasa agak lega karena anggur itu akan segera dimurnikan seluruhnya. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga segera terjadi. Sebagai hasil dari niatnya untuk berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi kematian, Han Li telah menelan mutiara es surgawi pada hari dia bertemu dengan pembudidaya iblis. Dia terus menyimpannya di sana karena takut pada pembudidaya iblis, dan belum mengambil pilihan terakhir ini dari perutnya. Pada hari ketika Han Li telah benar-benar kehabisan kekuatan sihirnya dan berpikir untuk mengambil setetes susu jiwa tahun segudang, lapisan luar petir Divine Devil Bane pada mutiara es surgawi tiba-tiba menjadi tidak stabil. Han Li, yang telah mengamati bagian dalam tubuhnya dengan fokus penuh, sangat terkejut melihat pemandangan itu. Pada saat itu, kekuatan sihirnya benar-benar habis dan dia tidak mampu mengambil tindakan darurat apapun. Dengan bagian luar mutiara bergetar di depan matanya, dia membungkus sisa anggur Jadevire di sekitar mutiara es surgawi dalam tindakan putus asa. Hati Han Li berdebar kencang saat dia menyaksikan dengan kulit tanpa darah. Hanya surga yang tahu reaksi apa yang akan terjadi dari penggunaan anggur Jadevire untuk menyelimuti mutiara es surgawi. Saat Han Li membayangkan mutiara meletus, dia bisa merasakan garis tubuhnya dengan keringat dingin es. Untungnya, apakah itu karena keberuntungan belaka atau karena mutiara es surgawi stabil untuk memulai, mutiara es surgawi telah menjadi tenang setelah diselimuti oleh anggur. Han Li menghela nafas panjang dan menyeka keringat dingin di alisnya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian.
Dia buru-buru menelan setetes susu semangat tahun segudang. Setelah kekuatan sihirnya terisi kembali, dia meludahkan mutiaranya dan menyimpannya dengan rasa gentar yang tersisa di dalam hatinya. Menempatkan item itu di dalam tubuhnya benar-benar bermain api. Setelah semuanya diselesaikan, dia melihat lagi ke dalam tubuhnya dan dengan bingung menemukan bahwa dia tanpa sadar telah menembus kemacetannya, diam-diam memasuki formasi inti akhir. Han Li awalnya tercengang, sebelum akhirnya terkejut. Sejujurnya, dia tidak merasakan efek aneh dari jade Rewind. Han Li benar-benar bingung karena telah menembus kemacetan bahkan tanpa memurnikan anggur sepenuhnya. Dengan kultivasinya yang meningkat, Han Li memutuskan untuk mengujinya dengan terampil mengendalikan 24 pedang bambu Cloud Swarm secara bersamaan, menemukan bahwa kekuatan sejatinya tiba-tiba meningkat. Meskipun Han Li terpesona dengan kegembiraan, dia tidak berniat menyia-nyiakan anggur api giok yang tersisa, dan dengan tulus menghabiskan 2 bulan berikutnya memurnikan apa yang tersisa, mengkonsolidasikan kultivasinya dalam prosesnya. Setelah itu, dia mulai memutar pikiran untuk apa yang dimaksudkan oleh Beast Windbreaker kelas 9 untuknya. Saat titik setengah tahun semakin dekat, wajahnya semakin cemberut dengan kekhawatiran yang sesekali muncul di matanya. Beberapa hari setelah titik setengah tahun berlalu, dinding koral segera dibuka. Suara tak acuh Feng Xi kemudian memasuki ruangan, sesama Taois Li, keluarlah. Waktunya telah tiba. Apakah kultivasi Anda berkembang? Petik 2. Duduk di sofa batu giok, Han Li tanpa ekspresi membuka matanya dan tanpa berkata apa-apa keluar dari kamar. Feng Xi menunggunya di luar dengan mata menyipit. Pembudidaya iblis memeriksa Han Li setelah dia meninggalkan ruangan. Sesaat kemudian, Feng Xi menggosok kedua telapak tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Selamat atas rekan Taois yang memasuki formasi inti terlambat. Sepertinya jade Rewind saya tidak terbuang percuma. Feng Xi menjadi sangat senang. Dengan kemajuan sukses Han Li, dia benar-benar dapat memenuhi tujuannya. Hati Han Li tergerak saat melihat ini. Feng Xi terkekeh dan berbicara kepada Han Li dengan nada yang agak ramah, "Rekan Taois Li, ikuti aku. Saya akan memberi Anda perkenalan dengan 2 teman iblis dekat saya. Aku akan meminta kalian bertiga untuk bekerja sama agar ini berhasil." Petik 2. Ada 2 senior lainnya. Ketika Han Li mendengarnya, dia merasa terkejut, betul sekali. Kedua teman baik saya berada pada tahap metamorfosis awal. Dalam istilah manusia, mereka akan menjadi pembudidaya iblis kelas 8. Namun, karena keduanya lahir dari ras primordial, kemampuan sebenarnya mereka tidak kalah dengan milikku. Namun, akan lebih baik bagi Anda untuk mengatakan sesedikit mungkin. Karena mereka adalah anggota asli dari klan laut lokal, mereka tidak akan menerima manusia sepertimu dengan baik. Feng Xi melirik Han Li dan memberinya peringatan yang tenang. Dengan hati yang terguncang, Han Li bergumam setuju. Sesaat kemudian, Feng Xi membawa Han Li kembali ke aula besar di mana dia sekarang melihat 2 teman dekat yang telah dibicarakan Feng Xi. Akibatnya, Han Li tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutannya di wajahnya. Salah satunya memiliki kepala naga banjir, ekor baja, dan tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah darah. Yang lainnya memiliki tubuh yang agak besar, wajah biru dan cangkang kura-kura. Naga banjir itu tampak sangat mirip dengan naga banjir berbisa yang sebelumnya dia lihat melawan para pembudidaya di dekat pulau berkabut. Adapun yang lainnya, Han Li samar-samar menebak bahwa kemungkinan besar kura-kura besar yang telah mengalami kesengsaraan pada saat itu. Ketika Feng Xi tiba, 2 binatang iblis kelas 8 itu menoleh ke arah mereka. Ketika naga banjir berbisa melihat ekspresi Han Li, mata hijaunya berkilat dingin dan dia dengan cepat memeriksa Han Li. "Ada apa, manusia? Mungkinkah Anda pernah melihat saya sebelumnya?" Dia dengan dingin bertanya. Meski suaranya agak samar, kata-katanya bisa didengar dengan jelas. Han Li segera menjadi ragu-ragu. Tampaknya karena dia telah menggunakan jubah merah darah saat itu, penampilannya tidak terlihat. Karena itu, akan lebih baik jika tidak menyebutkan pertempuran hari itu, jika tidak, dia hanya akan mencari masalah. Meninggalkan dia pilihan selain menipu naga banjir berbisa. Dengan pemikiran itu, Han Li terbatuk kering dan dengan ekspresi paling tenang yang bisa dia kerahkan, dia berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat senior. Hanya saja pengalaman junior begitu dangkal sehingga dia belum pernah melihat naga banjir yang sebenarnya. Karena itu, saya lupa sopan santun."
Saya berharap senior tidak tersinggung. Tak berdaya, Han Li mengambil sikap paling rendah yang dia bisa untuk menghindari menimbulkan masalah. Naga banjir berbisa menghancurkan mutiara besar dan berkilau yang semula dimainkan di tangannya dan melirik Han Li dengan kilatan jahat berkedip di matanya. Semua manusia sangat licik dan licik. Saya tidak peduli di mana Anda pernah melihat saya sebelumnya, tetapi Anda sebaiknya menghentikan bisnis yang cerdas. Petik 2. Hati Han Li sedikit menggigil, tapi selain tawa pahit, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat bahwa suasananya tidak sesuai dengan keinginannya, Feng Xi buru-buru menyela dirinya sendiri, cukup. Rekan Taois Li sekarang bisa dianggap kenal dengan kalian, adik-adik. Aku ingin mendapatkan dukungan dari kalian bertiga, dan akan sangat merepotkan jika aku kekurangan kalian. Dia kemudian mengarahkan Han Li ke kursi yang lebih jauh dari keduanya. Naga banjir berbisa menenggak anggur di cangkir di depannya dan sembarangan berkata, "Saudara Feng, kita sudah saling kenal selama beberapa tahun. Mengapa Anda memperlakukan masalah ini dengan begitu misterius? Anda belum memberi kami penjelasan. Selain itu, Anda memerlukan bantuan seorang pembudidaya manusia, dan pembudidaya formasi inti sepele pada saat itu." Petik 2. Betul sekali. Saya juga cukup penasaran. Anda memaksa kami berdua untuk berkumpul. Mungkinkah saudara Feng melakukan sesuatu yang berbahaya? Kura-kura iblis dengan cangkang tebal di punggungnya mengerutkan kening. Dia mungkin memiliki tubuh yang sangat besar, tetapi dia tampak agak pemalu. Feng Xi tersenyum dan sedikit merentangkan tangannya. Tidak perlu khawatir, rekan Taois Gui. Saya tidak memanggil Anda berdua untuk menghadapi musuh yang tangguh, atau untuk bepergian ke daerah berbahaya. Sebaliknya, saya berharap bantuan Anda dalam memurnikan harta ajaib. Petik 2. Memurnikan harta ajaib. Kura-kura dan naga banjir berhenti sejenak sebelum saling melirik. Jejak keheranan juga muncul di wajah Han Li. Feng Xi perlahan berkata dengan ekspresi tergesa-gesa, "Itu benar, saya sedang mempersiapkan untuk memperbaiki harta karun agar sesuai dengan tubuh saya sendiri." Petik 2. Apakah kami mendengar dengan benar? Saudara Feng ingin memurnikan harta ajaib. Jangan bilang kamu lupa bahwa tubuh kita pembudidaya iblis lebih baik daripada harta ajaib manapun. Bahan apa yang bisa dimurnikan agar lebih kuat dari tubuh sendiri? Naga banjir berbisa menggelengkan kepalanya tidak setuju. Kura-kura iblis itu menganggukkan kepalanya setuju dan berkata, kata-kata saudara Wu tidak diragukan lagi benar. Kekuatan dari setiap harta karun tidak diragukan lagi akan lebih rendah dari tubuh bawaan kita para pembudidaya iblis. Daripada membuang-buang waktu untuk barang-barang eksternal, bukankah lebih baik untuk mengembangkan kemampuan sendiri? Misalnya, berkaitan dengan konstitusi naga banjir Brother Wu, teknik atribut air bawaannya telah menjadi 100 kali lebih kuat daripada ras lain dengan hanya sedikit kultivasi. Dengan konstitusi kandang burung roh Anda harus memiliki bakat yang sangat baik terhadap teknik atribut angin. Dengan mengembangkan Firestorm Wings Anda ke tahap yang lebih dalam, Anda seharusnya dapat melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap dan menjelajahi lautan sesuka Anda. Adapun konstitusi kura-kura saya yang dalam, meskipun tidak sehebat salah satu dari Anda, cangkang saya akan menjadi kebal ketika dibudidayakan ke tahap transformasi makhluk hidup. Bagaimana mungkin harta ajaib yang dimurnikan manusia bisa dibandingkan? Petik 2. Feng Xi tidak marah pada kata-kata mereka. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum santai dan berkata, mengingat berapa lama saya telah berkultivasi, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui ini? Namun, harta ajaib yang ingin saya perbaiki sangat dalam. Itu adalah sepasang sayap spiritual. Dengan sayap badai petir ini, saya yakin saya akan mampu menjelajahi langit tanpa batas. Petik 2. Sayap badai petir. Kura-kura iblis berkedip tanpa sadar. Sepertinya dia bingung. Betul sekali. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya menjelajahi laut dalam untuk berkultivasi, saya menemukan reruntuhan seorang kultivator kuno, dan menemukan sisa-sisa burung besar. Meskipun hanya tulang sayap peraknya yang tersisa, mereka masih memiliki energi petir dalam jumlah yang mencengangkan. Saya menduga tulang sayap milik tahap metamorfosis puncak Lightning Rock. Perlu Anda ketahui bahwa Lightning Rock merupakan burung primordial yang memiliki kecepatan ekstrim. Itu bisa dianggap di antara 10 besar, binatang iblis tipe burung bermutu tinggi. Kecepatannya mirip dengan kilatan petir, jauh lebih unggul dari Windbreaker Beast.
Karena itu, saya tiba-tiba mendapat inspirasi membawa tulang kembali ke gua tempat tinggal saya dan menggunakannya bersama dengan bahan sayap burung lainnya untuk membuat harta ajaib seperti manusia dan menempelkannya ke tubuh saya. Dia kemudian menambahkan, setelah memperbaiki tulang sayap, secara alami mereka tidak bisa hanya atribut petir. Sedikit kekuatan spiritual atribut angin harus ditambahkan juga sehingga saya dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Petik 2. Apakah itu mungkin? Naga banjir berbisa mengungkapkan ekspresi keraguan. Kura-kura iblis di sisinya juga tampak skeptis. Jangan khawatir. Saya sudah menghabiskan 1 tahun meneliti sayap. Saya bahkan melangkah lebih jauh untuk mengubah penampilan saya dan menuju ke manusia untuk alat pemurnian teks dan instruksi. Setelah itu, saya menggabungkannya dengan metode penyempurnaan Firestorm Wing saya untuk menghasilkan rencana saat ini untuk memurnikan harta ajaib. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa kesuksesan itu pasti, kemungkinannya setidaknya 80%. Tentu saja, Anda tidak akan membantu saya dengan gratis. Terlepas dari apakah harta karun itu berhasil, The Windbreaker Beast berbicara dengan percaya diri. Dia mulai berbicara dalam transmisi suara, tidak ingin Hanli mendengar apa yang dia katakan tentang kompensasi mereka. Hanli duduk dengan tenang di samping, menutup mata terhadap apa yang terjadi. Namun, dia telah meletakkan kedua tangannya di atas meja tanpa sadar mengungkapkan kekesalannya, bertentangan dengan ekspresi tenangnya. Hanli tahu bahwa kondisi ketiga iblis itu tidak menguntungkan baginya. Namun, dia tidak punya hak untuk bertanya di hadapan mereka. Dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan memikirkan tindakan balasannya sendiri dalam diam. Setelah berdiskusi dengan kura-kura iblis, naga banjir akhirnya setuju. Bagus, karena saudara Feng menyebutkan kondisi tersebut, kami pasti akan memberikan bantuan kami. Petik 2. Feng Xi sangat senang mendengarnya dan dengan percaya diri tersenyum, dengan teknik atribut bumi Anda akan dapat menggunakan mantra formasi Anda untuk sementara menciptakan kekuatan spiritual atribut petir. Saya akan dapat menggabungkan kekuatan spiritual angin ke dalamnya dengan teknik atribut angin saya sendiri. Tapi untuk menyeimbangkan kedua kekuatan, kita akan membutuhkan seni budidaya atribut kayu rekan Taoist Li untuk melawan perbedaan kekuatan dari kedua sisi. Dengan ini semoga angin dan petir bisa berhasil. Petik 2. Ketika pandangannya tertuju pada Hanli dan melihat bahwa dia duduk di sana tanpa sepatah kata pun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresi aneh tiba-tiba berkedip di matanya dan dia memberi Hanli senyuman berseri-seri, rekan Taoist Li, aku lupa memberitahumu. Meskipun anggur Jadevire dapat membantu dalam budidaya manusia, anggur adalah sesuatu yang disiapkan untuk konsumsi pembudidaya iblis. Akibatnya, pembudidaya manusia akan mengalami jejaki berbahaya yang kacau. Meskipun tidak ada yang salah sekarang, segera, ki jahat akan menyebar dan bercampur dengan esensi sejati seseorang, mengakibatkan ledakan kekuatan spiritual seseorang. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, Feng Xi segera menutup mulutnya dan dengan dingin menatap Hanli dalam diam. Hanli hanya menghela nafas dengan cemberut, tidak menunjukkan kepanikan maupun kemarahan. Hanli perlahan bertanya dengan ekspresi tenang, jika saudara Feng dapat membantu saya melenyapkan ki jahat ini, tolong bicara. Akankah saya hanya bisa bertahan jika pemurnian harta karun berhasil? Petik 2. Ini menyebabkan jejak kejutan untuk sesaat muncul di mata Feng Xi. Dua binatang iblis lainnya juga mengungkapkan ekspresi tertarik setelah mendengar Hanli. Hehe, rekan Taoist Li adalah orang yang bijaksana. Karena Anda sudah mengetahui ini, saya tidak akan membicarakannya lebih lanjut. Selama sayap badai petir berhasil diperbaiki, saya akan menghilangkan penyakit di masa depan ini. Tetapi jika gagal, Anda akan menjadi sasaran pertama frustrasi saya. Anda sebaiknya membubarkan fantasi apapun untuk membubarkannya sendiri. Bahkan jika pembudidaya jiwa baru lahir bersedia membantu Anda, mereka tidak akan bisa menghilangkan sisa ki berbahaya yang kacau dari anggur Jadevire. Dia berbicara dengan suara dingin dan tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Hanli mengangguk tapi tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia juga menahan diri untuk tidak mengatakan apapun dalam pikirannya, takut hal itu akan mempengaruhi penampilannya nanti selama pemurnian harta karun sihir. Saat Hanli dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya, ketiga pembudidaya iblis sedang mengobrol santai di meja.
Merasa bahwa kemungkinan berhasil dengan pemurnian itu tinggi, Feng Xi dengan riang bertanya kepada naga banjir, saya mendengar bahwa klan naga banjir dari Little Brother Wu telah mengambil bagian dalam serangan kedalaman tak terduga terhadap para pembudidaya manusia. Apakah hal ini benar? Saya selalu ingat bahwa naga banjir tidak repot-repot dengan masalah ini. Petik 2. Betul sekali. Kali ini, ada beberapa ahli dari klan kita yang telah memutuskan untuk bertindak. Bagaimana mungkin sampah dari kedalaman tak terduga yang berhasil menyerang? Kalau bukan karena bantuan kami, mereka tidak akan bisa memusnahkan 2 pembudidaya jiwa baru lahir. Naga banjir tidak repot-repot menyembunyikan masalah di hadapan Han Li. Meskipun tidak ada emosi yang jelas muncul di wajah Han Li, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kejutan. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Jejak harapan berkedip di mata Han Li tapi itu segera diganti dengan kekecewaan. Pedang kecil itu